Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas setiap waktu dan kebaikan Tuhan. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh ambil bagian dalam persekutuan malam hari ini dengan kuasa hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu ya Allah menjadi alat di tangan-Mu, terpuji nama-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak GKE Sabtu tanggal 14 November 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Injil Matius pada pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Dengan pekop kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Setiap keterbatasan fisik maupun iman jemaat maupun iman manusia secara umum tentu akan menjadikan semacam ruang dan kesempatan untuk tempat tinggalnya kuasa-kuasa yang akan mempengaruhi setiap apa yang menjadi bahagia dalam diri manusia itu sendiri, sehingga kekuatan iman dan kesanggupannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai hal tersebut tidak akan mampu bertahan dengan semestinya. Dan ketika dalam diri pribadi manusia itu mengalami sebuah kekosongan, maka akan sangat mudah bagi roh-roh yang jahat mempengaruhi pola pikir manusia itu, sehingga dia akan dengan nyamannya didiami oleh roh-roh yang akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga setiap hal yang menjadi bagian dalam tindakan dan pemikiran-pemikirannya akan menjadi tidak pernah seperti yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah. Dalam diri dan pikiran manusia pun tentu merupakan ada banyak alasan. Apakah bagian itu adalah karena ketidaksanggupan manusia untuk menerjemahkan, untuk menerima setiap bagian-bagian yang baik di dalam kehendak Allah? Ataupun karena ada kuasa yang lain yang selalu cenderung untuk mempengaruhi diri manusia itu, sehingga tidak ada ruang dan kesempatan untuk dia menyadari dan melakukan setiap apa yang baik dan berkenan kepada Allah?
Yesus memberikan sebuah gambaran dalam konteks nas ini tentang setiap hal dan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memahami dan yang mengerti setiap bahagian dari ketentuan dan hukum Taurat dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam ketentuan hukum Taurat itu, tetapi mereka tidak mampu mempraktekkan bahagian dari ajaran yang telah disampaikan itu dengan semestinya, dengan seharusnya, dan dengan yang sebenarnya. Sehingga kekosongan dalam diri dan pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat merupakan bahagian dari contoh dan gambaran yang mau disampaikan dalam konteks firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini, bahwa setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah merupakan angkatan yang jahat. Yesus mengecam dan Yesus mengatakan hal itu kepada para murid tentang bagaimana sifat dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan berbagai hal dalam sebuah kemunafikan dan kepalsuan, serta bertamakan sebuah ajaran dan kebenaran yang disampaikan, tetapi dalam tindakan atau perilaku mereka dalam merespon dari setiap bahagian dari pengajaran yang baik yang berkenan dalam ketentuan hukum Taurat itu tidak mampu mereka indahkan dan praktekkan dalam kehidupan mereka sebagai pengajar dalam rumah peribadatan yang ada. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mempertegas dalam konteks nas ini bagi kita, apabila kekosongan, apabila dalam ketidakmengertian kita untuk memaknai dan memahami setiap kehendak Allah hanya sebatas dalam pandangan dan pemikiran kita sendiri untuk mencari sebuah kebenaran dalam pandangan, sekali lagi dalam penafsiran kita sendiri, maka kita akan tidak pernah sampai dalam setiap tujuan iman kita yang sesungguhnya di mata Allah. Roh yang jahat ada dan akan berusaha untuk membongkar pertahanan iman orang-orang yang percaya. Bahkan lebih dari itu, roh jahat itu akan berusaha membongkar dan melakukan setiap hal secara maksimal supaya anak-anak Tuhan itu terpengaruh. Walaupun terlihat keadaannya baik pada awalnya, tetapi karena keinginan kemauan dari setiap roh penyesat, dari setiap roh-roh yang jahat itu, lambat laun bisa akhirnya kekuatan dan pertahanan iman kita sebagai orang yang percaya pun bisa menjadi pudar. Yesus menginginkan dalam konteks kehidupan kita jemaat, kita mampu mempertahankan kesanggupan kita, keberadaan kita, kesetiaan kita tetap selalu pada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apabila sedikit celah kelengahan ada dalam diri dan kehidupan kita, maka kita akan mudah pun dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang bukan di luar kuasa Allah untuk mempengaruhi hidup kita ini. Sehingga setiap hal yang baik, yang benar itu tidak akan pernah mampu kita cerna, tidak pernah akan mampu kita senantiasa lakukan itu. Karena akal, pikiran dan rasa kita ini telah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang bukan di luar kuasa Allah.
Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini jemaat, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Saya garis bawahi, mencari sebuah perhentian. Roh penyesat, roh jahat itu tidak akan pernah memandang, melihat kepada siapa dia akan mampir dan singgah untuk mempengaruhi, untuk memporak-porandakan kekuatan dan iman kita anak-anak Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun itu, kuasa jahat itu kan selalu berada dan mencari celah. Dia masuk dalam pikiran kita sebagai manusia. Dia akan berusaha membongkar dan mempengaruhi setiap apa yang kita yakini, setiap apa yang kita yakini itu benar dan menurut kehendak Allah. Sehingga ketika roh kegelapan dan kuasa jahat itu mempengaruhi kehidupan kita, maka waktu dan keadaan kita pun akan menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi Yesus ingin memberikan kepada kita sebuah penegasan. Biar bagaimanapun kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam roh kegelapan atau roh jahat itu, ketika kita dibentengi dengan keyakinan, dengan ketaatan, dengan sebuah kebenaran firman Allah di dalamnya, bukan hanya pada saat dan waktu-waktu tertentu kita mendapat dan mencari kehendak Allah, tetapi dalam setiap saat kita selalu hadir dan mengundang Allah memenuhi hati dan hidup kita ini. Kita yakin dan percaya cuma bahwa tidak ada kuasa yang lain yang sanggup untuk merubah setiap bahagian yang terbaik yang telah kita miliki, yang selalu mengandalkan kuasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus di dalamnya. Baik firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini jemaat, kita tidak ingin dikatakan adalah sebagai angkatan yang jahat, tetapi kita ingin memperoleh sebuah pengakuan dalam pemeliharaan dan anugerah Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita ini. Sehingga setiap waktu-waktu kita selanjutnya, kita tetap selalu kedapatan memiliki keteguhan dan kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi setiap ujian-ujian hidup ini. Dalam situasi apapun, kita akan tidak pernah terpengaruh dengan berbagai hal yang salah. Ketika kita memiliki sebuah komitmen, dasar tembal berpijak, kubu pertahanan benteng keselamatan hidup kita, yaitu kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, yang selalu menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga di dalamnya tidak ada ruang dan kesempatan untuk kita dimasuki, untuk kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang lain yang di luar kuasa Allah. Pertanyaan bagi kita jemaat adalah, bagaimana dengan hati dan kehidupan dan perasaan kita saat ini? Apakah ada dua roh dalam hati dan hidup kita ini? Sehingga terkadang tampilan diri kita mengalami sebuah perubahan dalam melakukan setiap hal yang berlangsung dalam kepenuhan hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Kuasailah kami ya Allah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap selalu mampu bertahan
dalam menjalankan setiap waktu-waktu kami, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan yang memenuhi hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu bagi kami malam hari ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Kami mohon pemeliharaan kasih dan tuntunan Tuhan tetap menjaga kami seluruh jemaat-Mu di sini. Dalam kami menjalankan setiap waktu-waktu kami, dalam kehidupan keluarga, pribadi, dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, seluruh jemaat Tuhan, Allah yang memampukan kami, Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara kami, sehingga kami tidak selalu ya Allah hidup di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan, sehingga mudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Allah. Berkati akan anak-anak kami ya Tuhan dalam tumbuh kembang mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak kami yang masih saat di dalam pendidikan, bahkan dalam proses mencari pekerjaan ya Allah. Laut mereka, berikan kekuatan dan kesempatan sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam keadaan sakit saat ini, baik ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kekuatan dan penghiburan serta ketenangan dan kesabaran kami tetap mohonkan kepadamu ya Allah, sehingga kami seluruh jemaat-Mu boleh melewati menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Maka secara khusus ketika jemaat kami ya Tuhan terpapar virus corona ini, kuatkan mereka ya Tuhan, berikan mereka ketenangan ya Allah, pulihkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, setiap pelayanan jemaat kami di sini, setiap pembangunan kelanjutan gereja-Mu yang ada di jemaat kami ini. Topangan pemarahan kasih-Mu ya Allah bersama-sama dengan segenap majelis dan jemaat. Dalam ikatan kasih dan kebersamaan kami tetap selalu ada, bahkan saling menopang satu dengan yang lain, saling peduli dan berbagi kasih dengan sesama, baik dalam pelayanan maupun dalam hubungan kami dengan sesama ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah harap mohon dan doa kami kepadamu malam hari ini, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.